Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Jika keluarga kita sahabat MK hari ini berbahagia dan dikaruniakan ketenangan, tentu kita pun perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sakinah yang dikaruniakan. Banyak sebetulnya faktor-faktor yang dapat menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Salah satunya sahabat MK yang bisa membuat keluarga sakinah atau bahkan menambah permasalahan dalam rumah tangga adalah konsep pengelolaan keuangan sahabat MK. Ya, ini adalah hal yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Sebetulnya meskipun uang itu hanyalah wasilah kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita perlukan, tapi justru ketika dikelola dengan kurang baik sahabat MK, ini bisa menjadi sumbu-sumbu keretakan bahkan kerusakan dalam rumah tangga, apalagi tidak juga dibangun dalam komunikasi yang baik antara pasangan ataupun dengan putra-putri kita. Dan banyak juga sahabat MK keluarga yang bermasalah dalam keuangan yang berujung pada nauzubillah perceraian. Nah, untuk itu sahabat MK ada juga sebuah konsep yang mungkin masih sedikit orang yang tahu tentang bagaimana perjanjian pemisahan harta. Biasanya ini dilakukan ketika sebelum menikah sahabat MK. Ada hukum positifnya juga yang mengatur tentang hal ini. Nah, namun bagaimana ya dampak psikologi sahabat MK seputar perjanjian pemisahan keuangan ini? Apakah memang kita sudah merasakan sedikit dampaknya atau bagaimana? Anda boleh cerita juga sahabat MK tentang cerita Anda bersama dengan pasangan tentang pengelolaan keuangan. Apakah ada masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan yang kurang tepat? Apalagi bagi Anda sahabat MK, suami yang bekerja, istri juga yang bekerja sahabat MK. Mungkin sempat ada friksi-friksi kecil tentang hal ini. Nauzubillah ya, semoga tidak menjadi friksi yang besar. Nah, untuk itu kita akan coba berbincang bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah MPSI yang sudah hadir bersama dengan kita sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, ini menarik ya kalau ngobrolin tentang harta. Pak Wasmin, Bu Lilis sering jadi masalah. Apalagi kalau misalnya pengelolaannya kurang baik atau kurang amanah, ini bisa jadi masalah yang besar. Tapi tema kita hari ini tentang perjanjian pemisahan harta. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi hal ini sehingga penting untuk dibahas hari ini Pak Wasmin? Ya, kalau ini kan sebetulnya bahasa hukum ya. Betul. Ini baru kali ini kita tema rada-rada hukum. Iya. Tema psikologi keluarga, tapi kok bahasanya bahasa hukum. Betul. Sengaja memang ya. Tadinya kita mau buat tema psikologi uang. Psikologi. Tapi terlalu luas. Tapi ya, jadinya terlalu luas. Betul. Gitu. Karena kebetulan akhir-akhir ini ada beberapa problem yang terjadi di klien-klien kami, yang ternyata kalau dicari ujung-ujungnya itu masalah ketidakjelasan pengelolaan uang di keluarga. Tidak jelas. Ketidakjelasan itu. Memang ada beberapa, kebanyakan sih karena memang usaha bersama atau campur antara harta suami dengan istri gitu aja. Ini ada satu kasus misalnya ada klien yang dua suami istri itu di bisnis yang sama, bisnis yang sama gitu. Awalnya masalah yang terjadi kami kira tidak ada hubungan dengan uang. Awalnya ya masalah komunikasi lah itu. Awal-awal ngobrolnya tentang itu. Iya, kelihatan ini ceritanya lagi ada masalah ceritanya ya. Ada masalah di mana proyek hampir gagal lah. Gitu. Hampir gagal. Yang kami identifikasi awalnya itu adalah masalah komunikasi gitu. Di mana direkturnya itu adalah suaminya. Dan tangan kanan direktur adalah istrinya gitu. Ya ceritanya emang usaha bersama gitu. Hampir gagal proyek itu nggak masalah sebetulnya bagi mereka, itu nggak masalah, oke lah nggak masalah. Tapi kenapa kok jadi ribut gitu berhari-hari bahkan berminggu-minggu dan tidak harmonis ya? Dan tidak harmonis saling hubungan. Sampai gitu. tidak saling menyapa. Gitu. Diem-dieman. Iya, lebih dari 3 hari mungkin. Lebih ya. Dan mulai ada dampak-dampak psikologis yang misalnya akhirnya kurus. Jadi kelihatan nafsu makan berkurang. Terus sudah berefek ke anaknya juga gitu. Iya, betul. Jadi murang-maring ke anaknya gitu. Murang-maring ke anak gitu. Psikologis berdampak pada fisik dan juga anak-anak. Awalnya kita lihat karena komunikasi, karena apa gitu. Iya, betul ya masih karena komunikasi. Tapi setelah dikorek ada kalimat dari istrinya yang berbunyi, saya itu bukan ibu rumah tangga, saya itu kerja. Kayak ini ada apa di belakang kalimat ini ada apa? Gitu kan? Kok mengatakan saya itu bukan ibu rumah tangga?
Padahal kita lagi bicara tentang rumah tangga kan gitu ya. Iya. Ini masalahnya masalah rumah tangga gitu. Ini kan masalah rumah tangga kok, karena kita kan bukan konsultan bisnis saat Bisnis itu. kita rumah tangga ya. Kita bukan konsultan keuangan saat itu. Iya, tetap proporsional ya. Kita adalah konsultan rumah tangga. Betul. Kita bergerak di bidang psikologi gitu. Iya. Tapi kok ada kalimat saya itu bukan ibu rumah tangga, ini kata istrinya. Saya itu kerja. Saya itu bukan ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga tok gitu. Nah, maksudnya mungkin ada tok gitu Iya. di situ, tapi bukan di situ, hanya ibu rumah tangga. tapi ini kan kalimat seolah-olah menegasikan perlakuan yang selama ini dia terima gitu. Dimana kalau boleh kita simpulkan dia itu kerja di situ, tapi kok gak jelas hitung-hitungannya Nggak gitu jelas, lah. uangnya juga nggak dikasih. Uangnya kemana? Uangnya ada di keluarga. Gitu, di keluarga. Meskipun suaminya bilang ya ini kan buat rumah, ini kan Buat keluarga buat gitu ya. keluarga, gitu. Iya. Nah, ketika punya uang nggak masalah memang. Iya. Ketika uang lagi ada nggak masalah. Tapi ketika mulai nggak ada, di situ mulai hitung-hitungan siapapun orangnya. Entah suami, entah istri. Ketika uang lagi nggak ada, ketika bisnis lagi nurun, orang wajarnya mulai hitung-hitungan kan? Oh iya benar Pak Wasmin. Nah, gimana itu? Suami saya itu ya kalau lagi banyak uang, Nah, gimana itu boleh? Gimana malah tuh? dia lupa ya kamu ngutang ke saya katanya. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak punya duit, perasaan dia udah dibayar ya, enak aja. Untung kalau saya sih udah tahu suami saya pelupa. Jadi apapun saya transaksi lewat transfer. Jadi nih buktinya, ini ada tulisan. Sudah ada hitam di atas putihnya ya, jelas. Iya, tapi kalau misalnya ini, gitu ya, lupa gitu. Iya. Padahal saya selalu ingat yang namanya utang ya. Betul. Ke siapapun gitu, mending hutangnya miliaran. Ini kalau hutangnya cuma 50.000 gitu ya, nggak bayar, yang rugi saya kalau saya sih gitu. Iya. Oh gitu ya, kadang udahlah nggak usah gitu kalau punya uang Pak Wasmi. Kalau lagi enggak, ini kok Itu belum dia. dibayar, saya bilang sudah. Iya, biasanya memang masalah itu terjadi ketika tidak ada uang. Nah, ini sebetulnya ketika tidak ada uang masih Iya. ada hubungan dengan komunikasi. Ada apa dengan tidak ada uang kok berefek komunikasi? Iya. Saat tidak ada uang itu apa-apa jadi sensitif. Betul. Itu masalahnya. Iya. Nah, ketika sensitif itu tidak dibangun atas fondasi yang jelas sejak awal, kan jadi belibet itu masalahnya. Iya. Sudah ada aturan pun, sudah ada misalnya kesepakatan, itu bisa jadi percekcokan yang saya terjadi ya. Tapi enak kita percekcokannya Penyelesaiannya. karena kita kan sudah punya frame, Ya. sudah punya aturan main. Kembalikan saja, sudah beres. Kembalikan ke gitu. aturan awal, kembalikan ke perjanjian awal, kan beres. Betul. Nah, ini sehingga masalah tidak langsung berlarut-larut, apalagi ke arah perceraian gitu loh. Karena kan sudah ada jelas rule of the game-nya sudah diatur sejak awal. Nah, ini masalahnya bagi orang-orang yang belum mengatur rule of the game-nya ya. Nah, ini makanya kita kasih judul bagi ini adalah Perjanjian pemisahan harta. Nanti kita sedang berusaha mengundang dari berbagai pihak, ada pihak hukum, perdataannya gimana. Betul. Alhamdulillah sudah terhubung nanti dengan Ibu salah satu Lina. notaris kita, Lina Herlina. Beliau juga orang tua di anak langit. Oh iya. Concern juga mengurusi hal ini gitu ya. Ya, saya lagi menghubungi juga Ustadz Koko, beliau expert di bidang waris, ya, Betul. ilmu waris gitu. Iya. Sehingga nanti kita bisa mulai dari dua tinjauan aspek itu, dari aspek hukum perdata sama aspek hukum Islam, bagaimana sih mengatur harta ini. Gitu. Betul. Dan nanti juga mungkin kita perlu tahu juga ya dampak psikologis yang perlu kita antisipasi, tentu saja dari masalah uang ini, sahabat MK. Kita rehat dulu ya, Pak Wasim dulu Lilis. Ini baru mukadimah, nanti lengkapnya selepas jeda, sahabat MK. Anda pun boleh bergabung. Barangkali siapa sih yang tidak punya uang? Kita semua punya uang dan butuh uang mungkin ya. Dan tentu masalah-masalah terkait tentang uang ini perlu diselesaikan dengan baik. Bagi Anda yang pernah bermasalah dengan pasangan Anda yang ada kaitannya dengan uang, sahabat MK, Anda boleh berbagi bersama dengan kami. Barangkali Anda pun punya sukses story juga menyelesaikan permasalahan keuangan keluarga, dari awalnya sempat friksi tapi ternyata pada akhirnya selesai. Ataupun Anda juga yang belum selesai, sahabat MK, masalahnya ya. Mudah-mudahan ada solusinya melalui obrolan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di MK FM Bandung, Jogja, Debu Singkep, dan Subang, inspirasi keluarga Indonesia.